Pemirsa, Belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Tadi menarik sekali pemirsa, karena di akhir segmen sebelumnya Mas Didit melontarkan, tadi ada pertanyaan ya, biasanya kalau ada temannya yang curhat gitu, kita sering curhat-curhatan dan ada komplain ya tentang masalah hidup, dan Mas Didit katanya selalu tanya, apa yang kamu lakukan di masa lalu. Ini menarik sekali. Pak Hojim, tadi Anda mengatakan bahwa ridho ini artinya secara perspektif tasawuf ataupun secara etimologis adalah orang yang menang. Orang yang hidupnya menerima dengan penuh ya, dan ada kedamaian dan tidak ada ganjalan gitu ya. Kenapa Pak Hojim di dalam Al-Quran, sebelum kita membahas tadi lontaran dari Mas Didit ini ya, itu dikaitkan dengan kata mutmainnah gitu. Ya, karena begini ya, kalau kita lihat kata mutmainnah itu sendiri, itu kan berasal dari kata suatu kata yang menunjukkan orang itu di dalam ketenangan, ya, di dalam kepuasan batin kan gitu kan. Nah, tentunya orang akan bisa ridho kalau dirinya itu bisa merasa puas, bisa menerima kondisi yang ada. Jadi seandainya ya ada orang yang mengalami penderitaan, tapi terus dia pupus istilahnya, ya sudahlah kalau gitu, wong ini memang sebuah perjalanan dan boleh jadi dulu saya pernah melakukan sesuatu yang sekaranglah membayarnya. Nah, ketika orang bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan sekarang ini sebagai proses pelunasan ya, dari segala kesalahan yang pernah dilakukan, orang baru bisa ridho. Itu persoalannya. Iya, inilah kemudian ridho menjadi hal yang sangat sulit. Betul, sangat sulit. Ya, sering orang karena tidak memahami masa lalu kan, apalagi punya kepercayaan nggak ada hidup yang sekarang ini, tambah sulit lagi. Akhirnya malah menyiksa diri. Tapi begitu seseorang itu bisa memahami, oh iya saya punya masa lalu kok, dan sekarang saya sadar bahwa orang lain menganggap itu kepercayaan atau itu urusan lain, tapi yang jelas sebagai diri pribadi saya bisa merasakan itu, ya saya bisa terima. Nah, ketika orang sudah bisa menerima ya kan terhadap apa yang diperolehnya, maka ia akan bisa melangkah ke depan dengan tenang. Oh gitu, jadi rela terhadap takdir atau bagian kita dalam kehidupan sekarang, baik atau buruk, dan itulah yang menghantar kepada mutmainnah, pada ketenangan itu. Bagaimana kemudian memahami bahwa oh ini adalah memang bagian saya dan bukan karena Allah atau Tuhan tidak adil terhadap saya. Iya, begini, karena hidup itu tidak pernah lepas dari hukum sebab dan akibat. Ini yang harus pertama kali kita pahami ya. Jadi kalau ada sebuah akibat ya sudah pasti ada sebab. Sehingga ada kata pepatah kan bahwa tidak mungkin ya ada asap kalau tidak ada api atau baranya kan gitu kan. Nah, kalau kita bisa memahami itu, segala penderitaan yang sekarang kita rasakan pasti ada sebabnya dong. Masa ujuk-ujuk atau tiba-tiba saya menderita. Ya. Nah, penderitaan itu tentu sebabnya bisa dicari. Apakah di dalam sepanjang ingatan hidup ini pernah melakukan sesuatu yang buruk? Oh, nggak ada kok. Saya fine-fine saja kok, tapi kenapa ya? Kok hidup ini penuh kegalauan, penuh rasa duka dan sebagainya. Banyak hutang katanya begitu, karena saya sakit ini, ditipu orang ya, gitu seperti itu. Jadi disinilah orang bisa flashback lebih jauh lagi. Nah ini dia, Pak Hojim, kan Anda mengatakan bahwa ini ada kaitan dengan ridho dengan nasib seseorang. Nah, Mas Didit melihatnya seperti apa nih? Ridho, kerelaan dalam hidup ini kemudian dengan nasib seseorang. Ya, menyambung yang tadi Pak Hojim sampaikan gitu loh. Dulu saya juga ngelihatnya gitu loh. Orang ini kan cuman, apalagi kalau kita belajar ini ya, filosofi Jawa kan, bahwa katanya urip sak dermo ngelakoni itu, hidup hanya sekedar menjalankan. Nah, saya tadinya nggak mikir sejauh itu, jadi maksudnya saya pikir oh ya memang seorang sudah digarisin, ikutin aja gitu loh. Tapi ternyata kalau kita tanya lebih dalam lagi gitu loh, kenapa kita harus menjalani itu, kenapanya gitu. Begitu kita tanya kenapanya dan kenapa kita dikasih peran ini di dalam episode ini. Nah, itu mungkin karena sesuatu yang kita tanam di kehidupan sebelumnya. Jadi ya sekarang ini waktunya metik,
yang sebelumnya dan waktunya nanam untuk yang akan yang akan datang. Untuk yang akan datang. Yang akan gitu. datang. Mudah-mudahan kalau sekarang kita memainkan peran dengan baik, menanam yang baik-baik, Betul, memeliharanya dengan baik, nanti kita akan nah, matikan. bisa panen raya. Ya, bisa panen raya. Sebetulnya ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran ya, Pak Hujim ya, bahwa Allah tidak akan zolim terhadap hambanya. Oh iya, ya. Jadi itu di berbagai ayat, Pak. Jadi bukan hanya 1-2 ayat. Selain itu selalu ditegaskan ya di dalam Al-Quran bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini kita harus memiliki pandangan yang optimistik bahwa yang akan datang itu lebih baik dari yang sekarang. Nah, kalau kita punya pandangan ke sana, ya kita harus menciptakan sekarang yang baik supaya nanti buahnya itu lebih baik, kan itu kan. Saya jadi ingat satu hadis ya Mas Didit, Pak Hujim juga pemirsa, mungkin ini hadisnya terkenal sekali. Rasulullah SAW bersabda, mungkin ini bebas saja saya kutip, bahwa dikatakan bahwa seorang muslim, orang mukmin yang beriman itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, betul. dan lusa harus lebih baik Dari daripada sekarang. hari ini. Nah, ini. Dan tadi menarik sekali kan Mas Didit mengatakan, nyambung dari Pak Hujim, katanya kalau orang yang ridho, orang yang rela, artinya tahu peran hidupnya. Menurut Anda kalau boleh didefinisikan atau disebutkan, apa sih peran Anda dalam hidup yang sekarang? Ya, kalau peran saya yang sekarang ya mungkin sebagai anak ya untuk menyenangkan orang tuanya, untuk membahagiakan orang tuanya. Berbakti lah ya. Sebagai suami untuk mungkin menyenangkan istrinya. Sebagai bapak mungkin untuk menyenangkan mendidik putrinya, mungkin peran saya. Mungkin sebagai pribadi mungkin supaya bermanfaat buat tetangganya, buat teman-temannya, sebagai pimpinan di perusahaan mungkin juga untuk ya mensejahterakan karyawannya gitu. Jadi pikir oh ya mungkin bagian saya ini gitu. Mungkin sebagian saya ini, sehingga saya pikir ya sudah, kalau saya memang dapat peran seperti itu ya sudah, saya akhirnya saya jalankan sebaik-baiknya, yang sebaik yang saya bisa lakukan. Dan Pak Hujim, ketika misalnya Mas Didit menyadari inilah perannya gitu, bukankah setiap orang punya perannya masing-masing? Bagaimana kita memahami peran saya sehingga saya tidak keinginan peran orang lain? Oh iya, jadi kan gini kan, di dalam hidup ini kan kita juga perlu selalu melakukan trial and error. Itu nggak bisa dilepaskan, trial and error itu. Tapi ketika orang sudah menemukan perannya, biasanya ia menjadi merasa cinta dengan apa yang dilakukan. Orang merasa bisa melakukan tanpa ada rasa beban, meskipun itu sebenarnya banyak berat, ya. Tapi karena sudah mulai, oh ini yang cocok, ya. Nah, ketika orang melakukan sesuatu tapi kok gak enak, nah jelas itu bukan perannya. Nah, ketika orang sudah menemukan perannya, maka jangan langsung dikaitkan dengan saya harus dapat upah berapa. Ya, kalau ini yang dicapai, nanti kalau tidak tercapai, ya itu tidak terpenuhi, itu bisa timbul kegundahan. Nah, disinilah kita harus, saya akan menjalankan peran saya sebaik-baiknya. Tapi dalam perjalanan kita bisa melakukan istilahnya dalam bahasa orang dagang tawar-menawar, kan itu kan. Jadi ada kita berusaha terus sampai menemukan peran yang pas. Jadi nggak ada ya kemudian sikut-sikutan berselisih sama semuanya pengen jadi anggota legislatif, semuanya pengen jadi presiden ya, semuanya rusak nanti tatanan menjadi rusak. Pemirsa, ada pertanyaan, apa hubungannya ridho, bekerja keras, dan juga dalam takdir hidup kita? Kita akan bahas dalam segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, Belajar Islam akan kembali.